Limbah adalah bahan sisa ataupun buangan dari suatu kegiatan dari proses produksi yang sudah tidak terpakai lagi. Limbah juga tidak memiliki nilai ekonomis dan daya guna, melainkan bisa dapat membahayakan atau bisa mencemari lingkungan di sekitar, terutama untuk limbah yang tidak mudah terlarut oleh bakteri. Kemudian, bentuk limbah yang dihasilkan dari laboratorium dapat berupa limbah cair, di mana limbah cair ini adalah limbah yang dihasilkan dan berwujud cair, serta mengandung padatan tersuspensi atau terlarut. Akan mengalami proses perubahan fisik, kimia, maupun biologi yang menghasilkan zat beracun dan dapat menimbulkan gangguan ataupun resiko terjadinya penyakit dan kerusakan dari lingkungan. Faktor yang mempengaruhi dari adanya limbah cair yaitu berdasarkan sumber dan jenis pencemar dalam limbah cair ada 3 jenis. Yang pertama, sumber dan jenis pencemar fisik, yang mana pencemar ini terjadi pada limbah cair meliputi suhu, nilai pH, warna, bau, dan total padatan tersuspensi. Yang kedua, ada sumber dan jenis pencemar kimia organik dan anorganik, yang mana pencemar kimia yang menjadi pencemar pada limbah cair organik seperti karbohidrat, protein, lemak, dan minyak pelumas. Sedangkan pencemar senyawa anorganik pada limbah cair seperti adanya logam beta, nitrogen, fosfor, klorida, sulfur, hidrogen, sulfid, dan gas terlarut dalam limbah cair. Lalu yang terakhir, ada sumber dan jenis pencemar mikrobiologi yang menyebabkan limbah cair sebagai pencemar seperti mikroba patogen, yaitu tipus kolera, disentri, poliovirus, virus hepatitis B, salmonella typhi, cacing parasit, bakteri, algae, protozoa, virus, dan coliform. Selanjutnya mengenai pengelolaan limbah cair. Yang pertama, saluran pembuangan limbah harus menggunakan sistem saluran tertutup dan limbah harus mengalir dengan lancar serta terpisah dengan saluran air hujan. Yang kedua, rumah sakit harus memiliki instalasi pengolahan limbah cair sendiri. Yang ketiga, dipasang alat pengukur debit limbah cair. Yang keempat, air limbah dari dapur harus dilengkapi penangkap lemak dan saluran dilengkapi dengan grill. Yang kelima, air limbah yang berasal dari laboratorium harus diolah di instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Dan yang terakhir, frekuensi pemeriksaan limbah cair terolah dilakukan setiap sebulan sekali untuk swab pantau dan minimal 3 bulan sekali untuk uji petik. Selanjutnya ada proses pengolahan limbah cair, di mana menurut Sumantri tahun 2013, proses pengelompokan pengolahan limbah cair ini ada 3. Yang pertama, pengolahan pertama atau primary treatment yang terbagi 2 proses, yaitu penyaringan atau filtration dan pengendapan atau sedimentation. Lalu tahap kedua adalah pengolahan kedua atau secondary treatment yang terbagi menjadi 2 proses penguraian. Yang pertama proses aerobik dan yang kedua proses anaerobik. Selanjutnya tahap terakhir yaitu pengolahan ketiga atau tertiary treatment. Air yang kita pakai sehari-hari seperti mandi, mencuci pakaian, mencuci piring, buang air besar dan buang air kecil, serta mencuci tangan itu ditempatkan di sebuah penampungan di bawah rumah kita yang dinamakan dengan septic tank. Septic tank konvensional terdiri dari 2 bilik. Bilik pertama, kotoran padat yang terbawa oleh air diuraikan menjadi lumpur. Kemudian, sisa air ditampung di bilik kedua. Namun sayangnya, sisa air pada bilik kedua yang sering disalurkan ke sungai atau ke tanah masih mengandung kandungan berbahaya bagi lingkungan kita. Nah, kandungan yang muncul ke tanah ini dapat menyebabkan bau yang tidak sedap pada lingkungan, juga dapat menyebabkan penyakit pada tanaman yang tumbuh di atasnya. Dan yang paling membahayakan adalah pencemaran bakteri E. coli pada air tanah yang sangat kita perlukan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan penyakit pada diri kita sendiri.
Pada bilik kedua speed tank dipasangkan jet pump yang dapat membantu menguapkan kandungan kimia dalam air yang berbahaya bagi lingkungan dan menyuplai oksigen untuk kebutuhan bakteri aerobik untuk dapat tumbuh dan mengurai kandungan air menjadi air yang aman, sehingga sisa air yang disalurkan ke dalam tanah tidak lagi berbahaya bagi lingkungan, bahkan memberikan nutrisi bagi tumbuhan dan pohon. Di mana hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2005 mengenai baku mutu air limbah domestik. Ada upaya yang dapat kita lakukan untuk mengurangi pencemaran dan pemakaian air tanah dengan dibuatkan sebuah penampungan lain seperti sumur bor untuk menampung air yang sudah diolah oleh bakteri aerobik tadi dengan menambahkan pompa beserta filter air tambahan, maka air yang sudah diolah tadi dapat kita gunakan kembali. Air yang sudah diolah dalam sumur bor tadi dapat kita tampung dalam sebuah penampungan air yang biasa disebut toren air.